Kamis pagi 30 Oktober 2025, Dapur Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Gampong Sago, Kecamatan Trenggading, PD Jaya seketika berubah menjadi tegang. Maklum, di tempat yang seharusnya menjadi sumber harapan bagi anak-anak sekolah, justru terjadi peristiwa yang mencoreng akal sehat dan martabat kemanusiaan. Hasan Basri STMM, Wakil Bupati PD Jaya yang akrab disapanya Hasan, kehilangan kendali. Tangan yang seharusnya digunakan untuk menandatangani kebijakan justru melayang ke wajah Muhammad Reza, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gampong Sago. Bau gementah itu mendarat bukan hanya ada di pipi Reza, tapi juga pada wajah moral seorang pejabat publik. Nah, bagi sebagian warga PD Jaya, peristiwa ini bukan hal yang benar-benar mengejutkan. Mereka yang mengikuti jejak Hasan Basri sejak menjadi Ketua DPRK PD Jaya selama 2 periode, tahu bahwa emosi dan spontanitas adalah 2 hal yang sering menandai gaya kepemimpinannya. Dalam rapat-rapat dewan misalnya, Hasan Basri kerap tampil keras, lantang, dan tak jarang meledak-ledak. Bagi pendukungnya, sikap itu dianggap sebagai ketegasan. Namun, bagi banyak pihak lain, itu justru sinyal bahwa Hasan sering kalah oleh emosinya sendiri. Ketika ia terpilih menjadi wakil bupati, banyak yang berharap pengalaman panjang di legislatif membuatnya lebih matang. Namun, peristiwa Kamis pagi itu justru membuktikan bahwa usia dan jabatan tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan emosional seorang politisi atau pejabat daerah. Hari itu, Hasan Basri melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG di Gampong Sago, Kecamatan Trenggading, PD Jaya. Sebelumnya, ia mengaku ada menerima laporan bahwa makanan untuk siswa berupa nasi dan pisang dalam kondisi basi dan busuk. Amarahnya meledak begitu melihat dapur yang dinilainya tidak tertata. Lalu ia membentak relawan dan menuduh mereka lalai. Ketika Muhammad Reza datang menjelaskan bahwa makanan telah diolah sesuai prosedur teknis, Hasan tak mendengar. Ia hanya melihat kesalahan, bukan penjelasan. Lalu, tangan kanannya melayang 1, 2, bahkan 4 kali menurut pengakuannya sendiri. Ironinya, setelah kejadian itu Hasan mengaku menyesal. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Reza dan publik. Namun, luka di wajah Reza sudah lebih dulu berbicara lebih dalam, yaitu luka moral seorang pemimpin. Hasan Basri bukan sosok baru di panggung politik PD Jaya. Selama 3 periode ia menjadi anggota DPRK dan sempat memimpin lembaga itu, ia dikenal sebagai politisi yang berapi-api dan temperamental. Di ruang sidang, nada suaranya sering mendominasi, kadang membungkam suara lain. Ia percaya bahwa kepemimpinan berarti ketegasan. Padahal di antara tegas dan kasar ada garis tipis yang membedakan kehormatan dari kesewenang-wenangan. Ketika Partai Amanat Nasional atau PAN mengusungnya sebagai wakil bupati, publik menaruh harapan besar. PD Jaya butuh sosok pekerja keras, bukan pemarah. Namun rupanya emosi yang tak pernah benar-benar dididik ini kini menjelma menjadi tamparan politik yang mengguncang kepercayaannya sendiri. Itu sebabnya Badan Gizi Nasional mengecam keras tindakan Hasan Basri. Mereka menyebut para petugas SPPG bekerja dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong, bukan untuk menjadi sasaran amarah pejabat. Program MBG dijalankan demi anak-anak bangsa. Kekerasan terhadap petugasnya adalah tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan, ujar Sony Sonjaya, Kepala BGN di Jakarta. Sementara Polres PD Jaya telah menerima laporan resmi dari korban dengan dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kapolres AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara profesional dan transparan. Sebagai pejabat publik, Hasan Basri mestinya memahami bahwa kekuasaan adalah ujian terbesar bagi kendali diri. Dalam pemerintahan yang paling kuat bukan mereka yang berani memukul, tapi mereka yang mampu menahan amarah demi akal sehat. Ia mungkin merasa tindakannya lahir dari tanggung jawab terhadap kualitas makanan anak-anak. Tapi tanggung jawab tanpa etika hanyalah arogansi yang dibungkus niat baik. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat menegakkan disiplin dengan kekerasan fisik terhadap warga yang sedang menjalankan tugas negara? Kasus ini menjadi cermin yang memantulkan wajah asli sebagian pimpinan daerah di negeri ini, yang mudah tersulut tetapi sulit disadarkan. Ketika ruang publik menuntut teladan, justru dipertontonkan adalah letupan emosi dan tangan yang tak terkendali. Padahal, kepemimpinan bukan tentang otot, tapi tentang nurani. Kepala daerah adalah simbol ketenangan, bukan sumber kegaduhan. Ia dituntut menjadi peneduh, bukan penyulut bara. Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Partai Amanat Nasional kini diuji. Apakah akan menegakkan etika partai atau membiarkan jabatan menutupi pelanggaran moral?
Sebab negara tidak boleh diam ketika kekerasan dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung. Di sisi lain, etika bukan hiasan dalam kekuasaan, tapi jantungnya. Dan seorang pejabat yang kehilangan etika sejatinya telah kehilangan kelayakan untuk memimpin. Kisah di dapur MBG Sago bukan sekadar insiden penganiayaan, tapi peringatan bahwa emosi yang tidak diatur bisa meruntuhkan kehormatan yang dibangun bertahun-tahun. Hasan Basri mungkin telah meminta maaf, tetapi tangan yang sempat melayang itu akan selalu menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kendali adalah bahaya bagi rakyat. Dan amarah seorang pejabat bisa memukul lebih keras daripada sekedar bogem. Ia bisa memukul kepercayaan publik. Di atas semua itu, bangsa ini tak butuh pejabat yang pandai memukul, melainkan pemimpin yang pandai menahan diri. Karena di ruang pemerintahan, jabatan bukan ring tinju, dan rakyat bukan karung samsak bagi emosi pejabat yang tak pernah belajar untuk bersabar. Kini, Hasan Basri kena batunya. Mungkin saja akumulasi dari ketidaksadaran sikapnya selama ini. Ibarat pepatah bijak, Allah bisa karena biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur seorang hambanya bisa jadi saat seorang hamba lupa dari apa yang telah pernah ia perbuat dan lakukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi